Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera dalam Yesus Kristus untuk kita sekalian. Bapak Ibu, saya ingin membacakan atau membawakan sebuah renungan firman Tuhan yang kiranya bisa menjadi kekuatan kita, penghiburan kita, dan pegangan kita dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan kesusahan ini. Saya sebelum membaca firman Tuhan mengajak kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, dan anak-anak-Mu di rumahnya masing-masing akan merenungkan firman ini. Kiranya Tuhan membuka hati kami, Tuhan membuka pikiran kami, dan firman-Mu ini dapat menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan saya ingin bacakan dari Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Orang yang berlindung pada Yang Maha Tinggi dan tinggal dalam naungan Yang Maha Kuasa boleh berkata kepada Tuhan, Engkaulah pembela dan pelindungku, Allahku, padamulah aku percaya. Ia akan melepaskan engkau dari bahaya tersembunyi dan dari penyakit yang membawa maut. Ia akan melindungi engkau dengan sayapnya, sehingga engkau aman dalam naungannya. Kesetiaannya seperti perisai yang melindungi engkau. Engkau tak usah takut akan bahaya di waktu malam, atau serangan mendadak di waktu siang, akan bencana yang datang di waktu gelap, atau kehancuran yang menimpa di tengah hari. Biar 1.000 orang tewas di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi engkau sendiri tidak akan cedera. Bila engkau memandang di sekelilingmu, engkau melihat orang jahat kena pembalasan, sebab engkau menjadikan Tuhan pembelamu, Yang Maha Tinggi kau jadikan pelindungmu. Maka engkau tak akan kena bencana, rumahmu tak akan ditimpa malapetaka. Allah menyuruh malaikatnya menjaga engkau untuk melindungi engkau di mana saja engkau pergi. Mereka akan mengangkat engkau di telapak tangannya, supaya kakimu jangan tersandung pada batu. Engkau akan melangkahi ular dan singa, menginjak singa muda dan ular berbisa. Kata Tuhan, orang yang mencintai aku akan kuselamatkan, yang mengakui aku akan kulindungi. Kalau ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya. Di waktu kesesakan, aku akan menolong dia. Dia akan kuluputkan dan kuberi kehormatan. Dia akan kupuaskan dengan umur panjang dan keselamatan. Itu adalah terjemahan bahasa sehari-hari. Judul firman Tuhan ini adalah membangun rasa damai di bawah bayang-bayang maut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, seluruh dunia saat ini sedang dicekam oleh rasa takut akibat serangan virus corona. Jumlah korban baik yang sudah meninggal dunia maupun yang masih sedang dirawat sudah tidak terhitung. Virus corona bagaikan malaikat maut yang menerobos masuk ke seluruh negara di dunia tanpa pandang bulu. Bahkan negara-negara yang sudah memiliki teknologi kesehatan yang canggih pun tidak dapat membendung serangan corona. Malaikat maut yang bernama corona ini menyelinap masuk ke rumah-rumah, ke hotel-hotel, restoran-restoran, mal-mal, pasar-pasar, dan bahkan di jalan-jalan untuk merenggut mangsanya tanpa disadari.
Pertanyaannya sekarang adalah, apa kata Alkitab tentang wabah penyakit ini? Apa yang disampaikan oleh firman Tuhan tentang wabah ini? Seperti pembacaan kita tadi, pemazmur menjelaskan bahwa wabah penyakit atau penyakit sampar bagaikan perangkap burung yang dapat menangkap siapa saja yang lewat. Virus-virus penyakit sampar yang disebut anak panah si jahat ini terbang siang dan malam dari satu negara ke negara yang lain, dari pulau ke pulau, dari kota ke kota, bahkan dari kampung ke kampung. Saudara bisa baca di ayat yang kelima itu. Yang kedua, bahwa virus-virus penyakit sampar atau corona menular dari satu orang ke orang lain tanpa mengenal waktu. Disebut dalam ayat 6, siang, sore, ataupun malam. Artinya, wabah corona yang sedang terjadi saat ini sudah diberitahukan oleh Tuhan sebelumnya. Tujuannya adalah supaya kita berjaga-jaga dan terutama supaya kita mencari perlindungan. Nah, kalau Tuhan sudah memberitahukan demikian, apa janji Tuhan kepada kita? Atau apa janji Tuhan kepada orang-orang yang beriman? Tuhan tidak hanya memberitahu bahwa ada wabah penyakit yang bisa merenggut nyawa manusia, termasuk orang-orang beriman. Tetapi Tuhan juga memberikan janji dan sekaligus jaminan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tidak perlu terlalu cemas, terlalu takut, karena ada jaminan, ada janji dari Tuhan. Paling tidak ada 3 janji yang kita bisa ambil dari teks yang kita baca tadi. Yang pertama, Tuhan berjanji bahwa Tuhan menyediakan dirinya untuk menjadi tempat perlindungan. Sekali lagi, Tuhan menyediakan dirinya untuk menjadi tempat perlindungan. Di ayat yang keempat disebut, Tuhan melindungi umatnya di bawah sayapnya. Di ayat yang ke-9 disebut, Tuhanlah tempat perlindungan dan perteduhanmu. Jadi janji yang pertama adalah Tuhan menyediakan dirinya sendiri menjadi tempat perlindungan bagi kita. Tuhan menyediakan tubuhnya untuk melindungi dan memproteksi kita. Kemudian janji yang kedua adalah Tuhan menyediakan malaikatnya untuk menjaga orang-orang beriman. Di ayat yang ke-11 dikatakan, Ia memerintahkan malaikat-malaikatnya menjaga kamu di jalan. Perhatikan ini saudara-saudara. Ia menyuruh malaikatnya. Jadi tanpa kita minta, Allah sudah memerintahkan malaikatnya untuk menjaga kita di jalan ataupun dimanapun kita berada. Kemudian juga disebut bahwa karena Tuhan memerintahkan malaikat-malaikatnya menjaga kita, maka di ayat 12 dikatakan bahaya-bahaya maut akan lewat. Jadi kita mungkin saja berhadapan dengan bahaya-bahaya maut itu. Kita mungkin saja berpapasan dengan orang-orang yang sudah terkena virus. Tetapi kalau Tuhan menjadi tempat perlindungan kita dan karena ada malaikat yang menjaga kita, maka janji Tuhan adalah bahaya-bahaya maut itu akan lewat. Janji yang ketiga adalah Tuhan menjamin kita selamat dari penyakit sampar. Selamat dari penyakit sampar.
Di ayat yang ketiga, kalau saudara perhatikan disebut, ia akan melepaskan dari perangkap burung atau penyakit-penyakit sampar. Ini jaminan. Tuhan menjamin dia melepaskan dari perangkap burung atau penyakit. Penyakit itu dia gambarkan seperti perangkap. Bisa menangkap siapa saja yang lewat. Tetapi ada jaminan kita akan selamat sehingga tidak kena perangkap dari penyakit sampar itu. Kemudian jaminan itu adalah bahwa di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8 ini penting, saya ingin bacakan kepada saudara-saudara begini. Ayat 5 sampai 8. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap anak panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu pedang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Nah, perhatikan di sana saudara-saudara, Tuhan menjamin selamat dari penyakit sampar. Dia mengatakan kamu akan melihatnya. 1.000 orang jatuh di sebelah kirimu, 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan mengenai kamu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ada 3 janji Allah yang saya sudah sampaikan tadi, yaitu janji perlindungan bagi kita, kemudian janji mengirim malaikatnya, dan janji menjamin keselamatan melewati bahaya maut. Itu janji yang luar biasa, itu janji yang manis. Tetapi pertanyaannya sekarang adalah, apakah setiap orang bisa menikmati janji itu? Apakah setiap orang Tuhan beri jaminan perlindungan, jaminan penjagaan malaikat, serta jaminan bebas dari penyakit? Ayat-ayat kita menunjukkan bagaimana kita bisa menikmati janji-janji Allah itu. Allah memang sudah berjanji memberi perlindungan, kemudian mengirim penjaganya dan menjamin selamat. Tetapi di dalam Alkitab setiap perjanjian pasti ada persyaratannya, atau ada janji, ada syarat. Nah, janji perlindungan, janji pemeliharaan, serta janji selamat dari bahaya-bahaya maut memiliki syarat-syarat, memiliki tuntutan-tuntutan. Jadi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara ingin menikmati janji pemeliharaan Allah ini, supaya Bapak Ibu bisa hidup damai di tengah suasana ketakutan sekarang, ada 3 syarat yang saudara dan saya harus penuhi sebagai syarat untuk menikmati janji-janji Tuhan. Syarat yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Di ayat 1 dikatakan begini, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata, tempat perlindungan dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudara-saudara, mendekatkan diri disebut sebagai duduk dalam lindungan Tuhan, duduk mendekatkan diri, duduk dalam doa, duduk dalam ibadah, duduk di dalam merenungkan firman Tuhan. Seperti saat ini Anda duduk mendengarkan firman Tuhan ini, mendekatkan diri. Daud pernah berkata pada Tuhan begini, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, dan itu yang kuinginkan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Kenapa? Karena di rumah Tuhan
dalam persekutuan dengan Tuhan, Daud menikmati kedamaian, Daud menikmati ketenangan, menikmati perlindungan Tuhan, menikmati selamat dari Tuhan. Ini syarat yang pertama, Bapak Ibu, mendekatkan diri kepada Tuhan. Hubungan harus semakin diintensifkan dengan Tuhan melalui doa, melalui ibadah, melalui perenungan firman Tuhan. Syarat yang kedua adalah menaruh kepercayaan hanya kepada Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan, aku akan berkata pada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Ya. Di dalam surat atau kitab Nabi Yeremia dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, mempercayai Tuhan di sini artinya mengandalkan Tuhan, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kemurahannya, mengandalkan kebaikannya, mengandalkan berkatnya. Ini menaruh kepercayaan pada Tuhan. Sekarang ini saudara-saudara, mungkin tidak ada lagi yang kita bisa jadikan sebagai sandaran atau pegangan kita. Kenapa? Karena yang namanya virus corona ini benar-benar menghancurkan segalanya. Negara-negara yang kaya, negara-negara yang maju, hancur di depan penyakit sampar ini. Karena itu, marilah kita memenuhi syarat yang kedua ini. Taruh kepercayaan kita pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Sandarkan hidup kita pada Tuhan. Dengan cara selalulah berdoa, selalulah mendekatkan diri pada Tuhan. Karena di luar Tuhan tidak ada jaminan, pertolongan, perlindungan, dan selamat. Syarat yang ketiga adalah mencintai Tuhan secara mendalam. Di ayat yang ke-14 dikatakan begini, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal aku. Perhatikan di sini. Syarat yang ketiga yaitu mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di atas segalanya. Ya, kita dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan cara hati kita melekat kepadanya, perhatikan janji di sini. Hatinya melekat kepadaku atau hatinya mencintai aku. Lalu apa yang Tuhan akan lakukan? Aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Kemudian ayat yang ke-15. Kalau ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Perhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Orang yang mengasihi Tuhan diberi janji dan jaminan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara, penyakit sampar corona, virus corona ada di mana-mana. Kita tidak tahu ketika kita berpapasan dengan seseorang, dia membawa virus. Ketika kita di sekolah atau di pasar atau di jalan, mungkin virus itu terbang. Tapi ada jaminan ini, dia akan melindungi kita. Yang penting 3 syarat ini saudara penuhi. Mendekatlah kepada Tuhan. Taruh harapan dan kepercayaan sepenuhnya pada Tuhan. Cintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita akan merasa aman. Seperti yang saya katakan tadi di atas. Membangun rasa aman di bawah bayang-bayang maut. Kita akan merasa aman, merasa damai jika kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita akan merasa aman dan merasa damai kalau kita menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya andalan dan harapan kita. Kita akan merasa damai dan tenang
Bila kita mencintai Tuhan dengan cara melekatkan hati dan mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya. Mudah-mudahan sementara kita menghadapi situasi yang sulit ini, dan sementara Bapak Ibu tinggal di rumah, bangunlah hubungan diri yang lebih dalam dengan Tuhan. Dekatkan diri pada Tuhan, taruh kepercayaan pada Tuhan, supaya kita selamat melewati masa ini. Kiranya firman Tuhan yang menolong kita. Akhirnya saya ingin mengatakan pada kita sekalian, tidak ada lagi tempat yang aman di dunia ini. Tidak ada lagi daerah yang aman di dunia ini. Rasa aman, rasa tenang, rasa damai hanya bisa dinikmati di bawah kaki Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Dan pesan saya bagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, tetaplah berdoa, tetaplah setia pada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, berkatilah firman-Mu yang kami dengar saat ini. Berkatilah jemaat-Mu dimanapun mereka mendengarnya. Dan biarlah mereka hari ini mendapatkan kekuatan dan jaminan perlindungan dari Tuhan. Berkati mereka, pagari rumah mereka, pagari kalau mereka keluar dan pergi, lindungi dari bahaya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.